Malini, Rizky Febrian, kalau Anda menyaksikan Brunch with Tea, Anda bayangkan apabila kamu tidak meng-hire Clara Bernadette, kita nggak akan pernah bisa merasakan talentanya di dunia entertainment karena udah puff, gone, dia udah nggak mau lagi. Kali ini Brunch with Dave hadir di Grand Indonesia di Kisah Cafe. Kita ingin mencicipi makanan-makanan khas dari Japanese Bistro Concept yang memadukan makanan khas Jepang, tapi tekniknya, teknik penyajian, teknik memasaknya kontemporer barat. Iya, nah ini adalah our appetizer. Apa sih yang kita punya untuk appetizer kita? Ada gyoza, kemudian ada baked miso scallop. And what I love from Kisah Cafe adalah karena Jepang ya, jadi suasananya itu zen, ambience-nya itu tenang, jauh dari hiruk pikuk mall yang biasanya kadang-kadang buat orang-orang introvert atau buat Anda yang mencari ketenangan dibutuhkan. Dan rupanya, saya menemukan satu persamaan saya dengan bintang tamu kita, Clara Bernadette. Sebetulnya aslinya adalah introvert. Iya. Oh, welcome to Brunch with Dave. Thank you for having me. Karena begitu taruh pantat tadi, aku lagi sibuk nyari signal gitu. Terus Clara gini, kamu gak mau perlu signal ya Kak? Iya, ini aku harus posting ini itu. Terus dia bilang, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka loh sosial media. Gue langsung, gila. Milenial apa Gen Z loh? Aku milenial sebenarnya. Iya. Milenial. Jarang mendengar pengakuan milenials yang tidak suka sosial media. Ya, itu aku juga bingung sih Kak. Sebenarnya tadi aku sempat sharing ke kamu kan, kayak aku media sosial itu mostly dibuatin sama temen aku gitu, kayak Instagram dulu ada Pet, even Friendster gitu. Sekarang TikTok itu kalau TikTok di-push sama manajer aku untuk buat, tapi aku juga nggak terlalu memainkan. Jadi kalau boleh ditanya personal preference kamu pribadi, kamu nggak pengen punya sosial media? Sebenarnya mungkin kalau nggak di-push dengan teman-teman aku, manajer aku dan pekerjaan aku, mungkin aku happy aja kali ya nggak pakai media sosial. I don't know, aku belum nyoba. Tapi aku kayaknya memang jarang memainkan media sosial itu sendiri gitu. Aku sih follow Instagram kamu. Yes. Cila, butuh pengumuman gitu. Karena waktu Clara kawin, aku follow gitu supaya dengan tujuan, maaf ya jangan dianggap stalker ya. Dengan tujuan supaya gampang aja aku kalau ngetek-ngetek foto, terus aku follow. Dan emang kamu termasuk satu di antara 1000 artis Indonesia yang aku follow yang jarang banget ngepost. Betul, aku bahkan traveling aku ya Kak, aku sering traveling tapi foto-foto traveling itu masih ada di memori album HP. Pengen late post tapi kok terlalu late ya gitu, jadi akhirnya aku kumpulin dulu, mungkin aku akan keluarkan di momentum yang tepat gitu. Tapi aku sekarang lagi belajar untuk kalau kata manajer aku apa-apa live gitu, kalau lagi acara itu posting sekarang juga biar nggak basi gitu. Akhirnya aku lagi mencoba untuk seperti itu. Oke, berarti Clara Bernadette status lagi belajar aktif sosial media. Ya. Kalau boleh tahu alasan manajermu kenapa? Karena you need the platform to promote your work? Salah satunya itu. Karena gimana pun juga kan ya public figure dilihat dari media sosial ya gitu. Untuk aku mempromosikan sebuah karya, aku butuh my own platform untuk mempromosikan itu gitu. Selain dari media-media yang membantu gitu. Dan itu sebuah platform aku di mana aku bisa menunjukkan sisi aku yang berbeda dari yang media omongin gitu, dari media yang posting gitu. Jadi memang butuh my own platform untuk autentika Clara Bernadette itu seperti apa sih yang aku suka, biar orang-orang mengenal aku secara aku gitu. Ya, mungkin di sosial media kamu, you are the director, you control the narrative of your own story. Yes, your own story. Iya betul. Aku sih juga tahu Kisah Cafe ini juga dari sosial media, makanya sambil Oh iya benar. Makanya waktu itu aku udah pernah mampir ke sini waktu event perfume dan aku udah tahu beberapa makanan mereka, so they serve good food. So, ini dengan visual yang menarik ya Kak ya, aku seneng banget deh ngeliat kayak gini. Gue gak akan gini, biasanya kan visualnya bagus ya, Instagramable enggak, tapi kita akan menikmati. Kita menikmati, bener. Satu sama lain aja.
Ini adalah kali pertama sebetulnya kita ngobrol sama Clara Bernadette di Brunch with Dave. Iya, finally ya Kak. Finally, betul. Boleh kita backtrack sebetulnya, pengen tahu kamu mau yang mana dulu? Gyoza dulu atau scallop dulu? Kayaknya start with Oke, ini. please do. Kamu tuh mengawali karir kamu, gimana ceritanya sih? Sebenarnya kalau mau ngomongin karir aku sekarang itu semua berawal dari iklan gitu. Kisah sukses bintang iklan. Bisa dibilang sih gitu kali ya Kak ya. Sebenarnya gini, itu tuh dimulai dari mama aku. Mama aku itu adalah agensi iklan. Oh alah. Dari kecil. Oh jadi she spot the talent in you? Dia mempush aku untuk masuk ke dunia entertainment gitu. Iya? Dari kecil ditawarin casting iklan sama mama, tapi aku nggak mau Kak. Oke. Waktu kecil. Jadi dulu tuh yang maju tuh kakak yang jadi bintang iklan, she's the star gitu. Gitu. Oh my god, untold story of Clara Bernadette. Kita suka denger ya gitu ya kisah kehidupan gitu. Kakak aku yang maju, kakak aku yang lebih disayang, kakak aku tuh kayaknya limelight banget deh. I walk in the shadow of my sister. Tada! Contoh spesimen suksesnya. Aku memilih untuk nggak maju sih waktu itu sebenarnya tepatnya karena sebenarnya tawaran itu ada dari kecil tapi nggak aku ambil. Tapi lucunya adalah kesempatan dan tawaran itu selalu datang sampai aku besar Kak. Dari SMA sampai ke kuliah pun tawaran casting itu tuh kayak menghantui aku mulu gitu. Kesempatan-kesempatan itu ada mulu. Itu yang membuat aku tuh jadi kayak berpikir gitu. Kenapa sih nggak berhenti-berhenti? Kan dari kecil udah aku tolak. Mama yang ngasih bahkan. Sampai gede kenapa orang-orang masih nyari aku untuk casting iklan, why gitu. Sampai akhirnya aku tuh jadi mempertanyakan ke diri sendiri, ini apakah jalan hidup aku atau enggak gitu? Kenapa masih ada mulu gitu? SMA tuh? SMA, SMP, kuliah. Jadi ambang penentuannya tuh pasti kuliah. Gitu. Kuliah kan kayak udah mau lulus jadi mikir-mikir nih ya jalan hidupnya mau kemana kan pekerjaannya gitu. Jadi kayak inilah saatnya di saat tawaran itu masih ada, kenapa nggak aku coba? Oh jadi kuliah kamu Pas pertama kali kuliah. say yes to the offers? Yes. Aku akhirnya mencoba tawaran iklan itu pas kuliah. Oke, dan setelah itu udah Dan setelah itu pintu gerbang keberuntungan terbuka lebar. bisa dibilang castingan pertama aku langsung keterima. Itu aku ngerasa memang wow, ini kayaknya sebuah jalan yang sangat mudah ya untuk aku ambil gitu. Hebat banget kamu mau berani mengakui hal tersebut. Iya. Agree. Karena maksud aku banyak orang di luar sana kan yang sangat struggle untuk mencari kesempatan itu. Iya. Kenapa aku dikasih kesempatan tapi aku menutup pintu itu? Iya. Tapi pintu itu selalu kebuka. Berarti kan aku harus mencoba. Dan waktu itu aku nothing tulus aja untuk mencobain. Karena pertanyaan ke diri sendiri tadi, kenapa nggak aku ambil gitu. Toh nggak ada salahnya. Kalau tiba-tiba casting pertama ketolak, berarti memang bukan buat aku. Kalau casting pertama itu keambil, oh berarti ini salah satu jawaban iya dari pertanyaan-pertanyaan aku selama ini gitu. Akhirnya another casting aku lakuin, itu kayak feels so apa ya, semuanya flow gitu loh, kayak semuanya ngalir aja kayak oke deh, keterima mulu gitu. Easy. Feels easy at the first time. Yeah, nothing felt forced gitu ya. Iya, nggak ada yang dipaksain gitu. Berapa lama kamu ada di industri iklan? Itu juga I have a lot of friends yang pekerjaannya literally menjadi bintang iklan and they are making good money. Iya, bisa dibilang ya lumayan instan ya kalau iklan ya, serba instan gitu ya. Iklan tuh bisa dibilang 2 tahun mungkin selama aku kuliah apa 3 tahun sepanjang aku masih kuliah, berarti kayak pekerjaan nyambi lah gitu. Sambil kuliah, sambil making money karena kan udah mau dilepas sama orang tua kan gitu. Akhirnya aku mencari uang dari situ juga salah satunya. Oke. Nah, lalu kamu berkenalan dengan dunia acting karena rentetan pekerjaan iklan? Karena salah satu agensi iklan itu
Dulu kan agensi iklan banyak banget ya Iya, kayak. iya. Soalnya ada masanya menjadi bintang iklan itu kayak, wah pintu gerbang. Iya, langsung ke agensi sini ngontek, Iya, agensi sana iya. ngontek gitu. Salah satu agensi iklan, dia itu menawarkan casting film Oh. gitu. Out of nowhere, Kak. Oh. Aku pun kaget, kenapa nih tiba-tiba dari casting iklan kok jadi ke casting Casting film gitu. Dan aku ngerasa dunia film tuh dunia yang lebih serius ya dibandingin dunia iklan yang aku bisa sambil nyambi gitu. Jadi waktu ditawarin casting film itu aku lumayan mikir, kenapa aku ditawarin casting film gitu. Ternyata dia tuh bilang dia penasaran sama aku gitu, penasaran aku pengen dites sampai mana gitu. Oh oke, kalau kayak gitu karena aku sudah mengiyakan casting iklan gitu, dan aku nggak mau menolak kesempatan berikutnya lagi dong Kak. Gitu Udah ya. basah, nyemplung Iya, dong. udah lumayan setengah basah nih gitu. Kita basah dikit lagi deh Iya, gitu. Kita cobalah casting film dengan mental nothing tulus lagi Oke. gitu. Iseng-iseng casting film, itu juga masih kuliah. Nggak keterima. Gue nunggu punchline-nya. Ternyata Terlalu mulus kalau tiba-tiba baru casting iya. film pertama keterima. Nggak keterima Kak. Oh. Dan persiapan film itu tuh, casting film itu tidak semudah casting iklan waktu aku cobain ya. Karena waktu casting film aku disuruh hafalin dialog, terus waktu itu perannya Jawa, jadi aku disuruh browsing sebanyak mungkin logat Jawa gimana gitu, mendalami perannya dulu sebelum aku casting gitu. Another level pastinya ya. Udah another level, another effort, nggak keterima pula. Kesel deh. Kaget aja, lebih kayak gue dapet penolakan nih akhirnya Iya, gitu. Iya. Kan gregetan ya, kayak yang biasanya keterima mulu tiba-tiba dapet penolakan gitu. Aduh itu tuh. Kayak Your first taste of rejection. Iya, kayak ngerasa hidup tuh kayaknya mulus-mulus aja. Ternyata aku disuruh humble lagi ya gitu ya, nggak boleh terlalu melayang kayaknya di orang gitu. Udah akhirnya sedih juga, first casting aku juga ketolak gitu. Lucunya di hari yang sama ada project film lain lagi mencari cast, mencari karakter. Dan aku sebelum pulang malah disuruh casting film itu. Film yang tidak aku rencanakan awalnya, malah disuruh casting another film itu. Dengan mental, ya aku ngerasa nggak akan dapet gitu. Karena udah karena kecewa kayak udah ketolak, di masa film. berikutnya dapet, nggak mungkin gitu kan. Udah akhirnya casting film, and then pulang pun juga nggak dapet kabar sampai berapa hari, mungkin sampai berapa minggu kemudian nggak dapet kabar. Kamu pikir kayaknya Aku pikir udah lewat memang- aja ini mah gitu. Oh ya udah, berarti memang dunia film bukan meant to be for me gitu. Udah aku kuliah, lanjutin kuliah, tiba-tiba agent itu nelfon aku, Klar, kayaknya kamu dapet nih. Itu lebih kaget lagi. Karena loh, kok jadi makin serius nih hidup aku gitu ya, kayak kok yang tadinya cuma iseng-iseng keterima, seriusan gak sih gitu. Oh oke, yaudah kalau gitu what's next gitu, maksudnya stepnya apa nih kalau keterima casting film gitu. Oke, aku harus ngikutin runtutan persiapan film gitu. Terus karakter kamu ini skripnya, itu aku langsung kayak wow, ini beneran nih. Ini getting real ya, maksudnya getting serius ya. Dan aku ngerasa tuh mulai ada apa ya, kayak percikan ketertarikan di dunia film. Dunia film ini kayak pengen tahu sebenarnya kayak gimana sih nanti acting gitu. Rasanya gimana ya di depan kamera gitu. Gimana ya rasanya main sama orang yang aku biasanya nonton di layar lebar atau di TV. Wow, ini beneran nggak sih? Apa film Semua pertama itu sih. Skakmat. Film yang castingnya tidak direncanakan karena pada hari yang sama ia mengalami penolakan dari tempat lain, ternyata berbuah melahirkan perjalanan pertama lo sebagai seorang aktris di dunia film Indonesia. Bisa dibilang untuk itu belum Masih serius banget, masih coba-coba coba-coba ya ya. Kak ya, masih yang kayak serius nggak sih gitu kan.
Karena aku masih kuliah, masih apa ya, menjejakkan kaki di dua dunia lah, pendidikan dan profesional gitu. Jadi masih Setelah mikir. yang pertama itu kamu jalanin syutingnya, seneng apa enggak? Happy apa enggak? Rasanya? Excited Oke. pastinya, itu karena sebuah dunia yang baru buat aku. Deg-degan mampus pastinya, karena ketemu sama semua artis, starstruck lah jatuhnya ya. Takut karena nggak tahu harus ngapain gitu, dan Unfamiliar zone. iya, unfamiliar zone, masih bener-bener lost sih. Dan pas menjalankan syutingan itu juga aku ngerasa aku masih sangat lost gitu, karena aku ngerasa memang film itu kan kerjasama kolaboratif ya. Jadi aku baru belajar yang namanya di situ bekerja sama dengan segala aspek yang terjadi di film. Aku bukan cuma mikirin diri sendiri seperti iklan gitu. Aku harus mikirin kameramen, posisinya gimana, aku harus mikirin lighting, aku harus mikirin gestur aku tadi tuh seperti apa aku inget. Aku harus perform dengan emosi dan dialog yang aku mainkan secara karakter, tapi bersamaan aku juga harus fokus dengan lawan main aku, dan itu semua berjalan dalam waktu yang sama. Lost banget. Aku cuma dikasih dialog sedikit, Kak. Tapi itu ngulangnya minta ampun, ngulang kayak rasanya kayak udah deh gue pulang aja deh gitu. Ternyata gue nggak bisa nih, udahlah iya, gitu ya. ada gitu-gitunya gitu. Your first taste of acting. Nah, Setelah film yang pertama itu Skakmat, terus what happened? Apakah berikutnya kamu mendapatkan tawaran casting lagi? Terus kamu sempat meragukan kemampuanmu? Atau udah full force, demen nih kayaknya gue, pengen nyoba lagi ah? jadi kelar dari film Skakmat itu orang-orang langsung nanya sih, Kak. Masa beberapa orang di sana nanya kayak, gimana, suka nggak film gitu? Kayaknya sih suka nih, kayaknya tertarik nih gitu. Oh, berarti berikutnya mau dong main film lagi? Ya kalau ada penawaran pengen gitu. Udah akhirnya pulang dari film itu, ya nggak segampang itu dapet panggilan gitu. Yang ada aku cuman ada castingan iklan lagi, aku lanjutin iklan gitu. Sempet ada agensi yang nawarin casting film lagi, tapi ya pas casting nggak keterima gitu. Dan bisa dibilang penolakan itu yang ngebuat aku jadi cuman mikir, oh yaudah emang ini adalah hal yang aku perlu tahu dan aku cobain aja. Mungkin bukan jalan hidup aku ke depannya gitu. Sampai akhirnya pas kelar kuliah itulah yang tiba-tiba aku menentukan balik lagi untuk ke dunia entertainment. Ini lucu sih, Kak, karena tiba-tiba ada orang yang hunting aku di mall. Ada orang yang hunting aku out of nowhere. Aku lagi makan aja sama temen aku gitu, disuruh jadi model video klip. Oh, perkenalan kamu kembali setelah memutuskan kayaknya udah gue udah gak mau lagi nih. Anyway casting gak pernah keterima juga sekarang gitu. Kayaknya cuma sekali aja deh itu. Aji mumpung lah itu kayak aji mumpung deh gitu. ya, Lady Fortuna menerangi aku main film Skakmat. Udah deh, yang penting udah ngerasain gitu. Terus ketemu lagi pas tiba-tiba udah berapa tahun kemudian ada yang menghunting aku untuk jadi model video klip. Oke, video klip dari masih ingat gak? Waktu itu pertama buat apa dia lupa ya? Nggak apa-apa kalau lupa. Ben, Suaminya Mahalini Rizky Febrian. Rizky Febrian. Hah? Pertama kali dia masuk musik, terus lagi boomingnya, aku ditawarin jadi model video klip Rizky Febrian. Oh alah. Yes. Oh alah. Itu surreal nggak sih, Kak? Aku ngerasa kayak, loh kenapa nih tiba-tiba aku di hunting model video klip. Aku sampai nanya, emang kalian kapan open casting? Maksudnya kayak, emang selama ini nggak ada casting atau gimana? Kok tiba-tiba kenapa kalian minta aku buat casting? Itu kayak aku kan lumayan kritis ya, jadi lumayan banyak pertanyaan kayak why this happen to me gitu loh. Ya udah akhirnya aku cuman jalanin, disuruh casting. Gak lama kemudian, Kak, kamu yang diterima? lusanya disuruh ke Singapura. Syuting untuk video klip Untuk tersebut? syuting video klip tersebut. Itu kayak satset banget gak sih? Cepet banget semuanya gitu. Udah, dari situlah perjalanan karir aku
mulai meroket. Mulai pelan-pelan, jadi akhirnya tiba-tiba ada tawaran lagi. Berarti boleh dibilang langkah penentu defining moments dalam perjalanan kehidupan Clara Bernadette adalah video klipnya Rizky Febian. Bisa dibilang gitu, dan aku happy banget sama orang yang hunting aku itu sih, Kak. Oh iya? Dia punya peranan yang besar dong buat aku, Iya. karena aku bisa di sini jadinya. Iya. Kayaknya itu kayak a divine intervention gitu ya. Ya, Soalnya kan kala itu kamu udah memutuskan untuk berhenti dari dunia entertainment loh. iya. Saking nggak pernah lolos casting lagi. Nah, Iya nggak sih? iya. Betul. Sekarang kalau ketemu Rizky Febian kira-kira does he still remember you? Kalau ketemu kita sapa-sapaan, dan Oh, iya? aku juga kenal mahal ininya juga soalnya kan. oke, Jadi, oke. Berarti dia cukup tahu bahwa tapi kayaknya dia nggak tahu kalau itu my first Damn! model video klip, kayaknya nggak tahu segitunya gitu. Oh alah. Dan dia nggak pernah tahu bahwa itu adalah such a big moment in your life. Iya, bisa dibilang. Nggak pernah. Oh ya Allah. Mahal ini Rizky Febian, kalau Anda menyaksikan Branch Beauty, Anda bayangkan apabila kamu tidak meng-hire Clara Bernadette, kita nggak akan pernah bisa merasakan talentanya di dunia entertainment karena udah puff, gone, dia udah nggak mau lagi. Iya loh, thank you loh, itu udah benar-benar one big moment ya jatuhnya ya. Iya. Sementara buat Anda yang berusaha mau menjadi bintang, sekarang pertanyaan ini penting buat Anda. Itu Oke. mallnya di hunting di mall mana? Supaya kalau ayo kita geruduk mallnya, kita rame-rame pergi ke mall itu supaya di hunting. PIM, Kak. Oke. Itu kayaknya sejuta umat kesana dan banyak banget orang yang dihunting di situ. Aku ngerasa ada gitu. masanya, Iya, ada kayaknya masanya. semua orang got discovered. Iya, there. iya. Bulan Gurita juga Di ceritanya PIM? begitu. Oh ya, wow. Oke, sekarang kita nikmati dulu makanannya Oke. sambil kita break supaya kita bisa lanjutkan dan kita mulai mempersiapkan diri untuk our main course. Tapi appetizer kita nikmati dulu. Oke. Iya loh, tadi kayak aku udah comot. Iya, kan? Nggak Aku mungkin taruh sambil- doang. Nah, Clara ini ultimate Wagyu bowl. Jadi rupanya Kisah Cafe ini tuh terkenal banget dengan their signature bowl series. Awalnya tuh terkenal ini, dia Oh. Ocean Bowl. Terus they did a whole series of it. Ada yang beef, ada yang pork. Nah ini yang beef, itu yang Ocean Bowl. Oh, Kayaknya menarik ya. Bawahnya nasi gitu. Oke. Harus kita cobain. Oke, ini beef itu Itu seafood. seafood. Oke, Everywhere coba. you see food. Yes. I like it. Would you consider yourself as a foodie? Iya, Iya? so much sih. Aku suka banget Oh, makan. Aku suka banget explore makanan. Terutama Indonesia ya, kayaknya nggak ada bisa-bisa explore makanan di Indonesia sendiri ya. Oh. Yang sangat bervariasi. Apakah kamu memasak di rumah untuk suamimu? Sebenarnya kita berdua sama-sama suka masak aja sih. Jadi Oh, nggak berduaan harus sama-sama Iya, suka masak? Kita create something bareng. Oh. Jadi kalau kita masak, kita create somethingnya bareng-bareng. Oh, jadi Masaknya itu bareng. aktivitas kalian sebagai pasangan itu Iya, masak? salah satunya masak. Gitu. Oh, Iya, lucu lucu banget ya. amat. Biasanya yang suka masak, suka makan. Mm-mm. Kok bisa badannya cuma selembar segini? Olahraga. Oh iya. Kan kenceng juga olahraganya. Soalnya dari pengakuan dia tadi, ya back story sedikit. Ya. Tadi ketika break, Clara bilang, padahal waktu when I first got discovered di Pondok Indah Mall itu, dia pergi ke Pondok Indah karena mau nge-gym. Terus dia memutuskan untuk, aduh males ya Nek nge-gym, gue makan aja sama teman-teman Ya. gue. Dia bilang tadi, andaikan gue memutuskan nge-gym, gue gak akan di-discover tuh. Ya kan? Satu keputusan yang mengubah ke depannya. Kita nggak Betul. pernah tahu ya. Betul, jadi kadang-kadang skip gym itu, Tapi nggak gitu juga sih Kak, itu kebetulan aja. Dan orang pada excuse gak olahraga lagi. Iya. Kamu mulai cinta olahraga, itu dari kapan? Kecil. Wow. Ya. Jadi gini Kak, ini singkat cerita ya. Aku tuh 3 bersaudara. Aku anak ketengah, aku anak tengah. Dan keluarga aku tuh selalu concern sama aku, karena aku paling kecil sendiri. Paling kecil sendiri, dan akhirnya tuh papa nyemplungin aku dengan berbagai macam aktivitas. Salah satunya itu kayak berenang. Gitu, olahraga, berenang, terus pokoknya macam-macam deh, balet, ada aikido juga, banyak deh pokoknya nih anak biar tumbuh kembang dan kalau bisa
tinggi ini gimana ya, biar sehat, biar kuat gitu, biar nggak kecil tuh sakit-sakitan. as in kamu tuh petit gitu. Petit banget gitu. Akhirnya itu ngebuat aku tuh terbiasa menjalankan banyak aktivitas dan suka olahraga karena orang tua aku yang nyemplungin duluan. Termasuk salah satunya adalah kegiatan nari tradisional. Nari tradisional itu bisa dibilang karena aku suka ke luar negeri. Aku juga suka culture kita. Tapi waktu itu pilihannya adalah kalau mau ke luar negeri waktu kuliah harus belajar tari tradisional. Dulu aku tuh nggak kepikiran untuk belajar tari tradisional sebenarnya gitu karena aku ngerasa susah banget ya kayaknya belajar tari tradisional gitu. Masa sih aku bisa? Kayaknya susah deh gitu. Padahal aku memang backgroundnya waktu sekolah nari sebenarnya. Cuman nari tradisional tuh kayaknya lumayan jauh gitu buat aku. Udahlah akhirnya singkat cerita karena oke deh karena mau traveling, aku suka budaya, why not nggak dicoba gitu. Udah akhirnya coba sampai ke luar negeri misi budaya, suka deh ternyata gitu dengan hal-hal itu gitu. Ternyata pas aku ngebawa tarian kita sampai ke luar negeri itu bukan cuman aku dapetin skill bisa nari, tapi aku mendapatkan perasaan bangganya, makin bangganya aku jadi orang Indonesia gitu. Makin bangganya aku sama budaya kita yang begitu melimpah, yang begitu variatif. Terus mereka sangat menghargai tarian kita, mereka standing ovation, segitunya ngelihat budaya kita gitu. Itu kayak another achievement dalam hidup aku sih. Kalau saat ini for fun diminta untuk tari tradisional masih ada yang ingat nggak? Banyak sih. Iya. Dulu aku tari piring iya. Saman iya. Ini apa kayak gini? Saman iya nih. Udah ada gerakan. Saman iya gitu. Udah otomatis ya. Habis itu tari kipas iya. Papua iya. Seru ya? Dari Papua tuh kan kebanyakan dia lebih dinamis. Dia lebih kayak kan? lompat-lompat. Iya, pejuang gitu kan iya, kayaknya kan. Iya. Dinamis banget. Oke. Nah, kembali ke karir kamu di dunia acting. Sambil kayaknya mata aku dari tadi memperhatikan okonomiyaki pizza ini. Menarik sih itu, Kak. Nih ya, seru kayaknya ya. Iya, sambil kita comot. Ini pun juga enak banget Enak ternyata ya. Iya loh, signature beef bowl-nya tuh enak loh. Sama kita juga punya unagi. Oh, ini XO unagi yakisoba. Oh, yakisoba. Oke. Ini kok pizzanya aku akan robek karena tebal aja. Tapi kayaknya crunchy ya, nggak kayak pizza kayak biasanya. Mungkin Jepang ya, Kak ya? Dan pizza. Wow. Aduh, kamu bikin aku tergiur ya. Kayaknya aku langsung ambil deh. Oke, aku juga sobek. Bener, crunchy, cheesy, ada salty, ada manisnya. Oh, wow. Tadi sih kita diajarin katanya makannya telurnya dipecahin. Dipecahin Tapi dulu, kita tapi kayaknya jangan ya kayak takutnya bleber banget gitu. Who invited the flies? Good. Wow. Enak. Sukses makanannya. Nah, Kembali ke perjalanan karir acting kamu. Kapan kamu memutuskan kalau ini akan menjadi pilihan karirmu? jadi yang pas pertama kali aku bilang aku di hunting buat model video klip itu kan aku masih kuliah. And then aku langsung ditawarin kontrak buat masuk sebuah telemanajemen gitu. Tapi karena aku masih kuliah, aku bilang ke mereka kayak boleh nggak aku selesaiin dulu kuliah gitu. Itu kan tergantung mereka yang mau nunggu, mau enggak gitu. Sampai akhirnya kayak, oh udah nggak apa-apa. Mereka mau menunggu. Kamu bertanggung jawab banget, boleh nggak aku menyelesaikan kuliah? Iya, karena gimana pun juga ya kayak, kan aku ngambil kuliah itu kan dulu hubungan internasional.
Masa orang tua juga udah membiayakan di situ gitu. Masa iya aku nggak menyelesaikan apa yang sudah orang tua kasih, yang orang tua udah perjuangin, kan nggak mudah ya kayaknya untuk menyekolahkan anak ya. True. Gitu. Jadi dan orang tua aku juga orangnya pendidikan banget sebenarnya. Gitu. Apapun yang mau aku ambil kalau bisa itu semua diselesaikan dulu. Secara pendidikannya. Baru kamu ntar mau ngambil apa terserah. Gitu. Akhirnya itu sebuah tantangan juga ya buat aku ya. Untuk mengambil pilihan hidup yang berbeda dari apa yang sudah aku ambil sebelumnya. Gitu. Akhirnya oke, kelar kuliah, aku masuk ke telemanajemen itu dan langsung mengikuti berbagai casting yang mereka tawarin. Gitu. Dari Berarti situlah. kamu menepati janjimu ya Yes. kepada dirimu, kepada orang yang menemukan dan mempercayakan bakat pertamamu. Ya. Aku selesaikan kuliahku dulu, selesai kuliah baru kamu I have did my part. Iya. Dan itu timingnya tuh memang nggak jauh dari aku di hunting dan aku mau lulus kuliah. Oh. Sangat singkat banget. Jadi akhirnya mereka juga mau nungguin. Kalau lama banget mungkin kayaknya aku juga udah labai gitu. Banyak another talent yang bisa ditemuin kali ya. Itu kayak waktunya tuh timingnya perfect menurut aku. Iya. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Oh iya. Nggak nyampe setahun. Aku rasa itu semua gas timing ya kayaknya. Iya. Semuanya. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tuh beruntung banget mendengarkan rentetan perjalanan kehidupmu? Beruntung ya. Beruntung banget dan tapi aku ngerasa ya kayak masa kan banyak banget orang kayak oh yaudah nih Clara gampang masuk ke industri ini karena dia beruntung karena dia ini itu gitu. Cuman pas aku telaah lagi gitu ya kak ya, aku ngerasa kayak sebuah keberuntungan itu nggak akan berjalan sampai di titik aku sekarang kalau aku sendiri yang tidak mengusahakan. Gitu. Jadi kayak sebuah kesempatan, sebuah apa ya? Ya sebuah kesempatan itu kalau kita sendiri nggak effort akan tinggal gitu aja, gitu. Jadi emang balik lagi ya kayak text to tango ya. Aku ngerasa kayak Tuhan kasih, mau bekerja nggak kita untuk bertanggung jawab menjalankan kesempatan yang sudah dikasih. Oh, aku setuju banget itu. It takes two to tango. Mau berhasil dalam hidup itu kerja dua belah pihak. Dua belah pihak. Ya, kesempatan Tuhan kasih, tapi kalau lo sebagai manusia tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan kasih, banyak juga yang akhirnya kesempatan itu nggak jadi apa-apa gitu ya. Benar. Dan sayang kan. Iya. Sayang banget. Semua orang kan butuh kesempatan gitu. Nyari kesempatan bahkan. Iya, banyak yang mencari dan menghalalkan untuk mendapatkan kesempatan. Betul. Waktu kamu memutuskan untuk menikah, apakah kamu ada omong-omong sama calon suamimu at that time akan rencana kamu, aku akan tetap menjalankan karirku sebagai seorang aktris loh setelah menikah nanti? Kalau itu pastinya ya kak ya. Karena kan maksud aku pernikahan itu kan seumur hidup ya. Jadi kalau ceritanya aku nggak diskusi dulu apa concern aku sebelumnya dan dia nggak tahu, itu menurut aku akan jadi backfire pas kita nanti pernikahan gitu. Jadi pasti aku akan ngomong dulu apa concern aku tetap mau bekerja, aku tetap mau mandiri ibaratnya. Aku tetap mau melanjutkan apa yang udah aku mulai. Dan aku ngerasa ini masih panjang jalan aku gitu. Dan aku ngerasa pernikahan itu tidak menghentikan apa yang sudah aku jalani ya. Malah itu mendukung dan memacu aku untuk terus jalan sih kak. Dengan pernikahan itu gitu. Gak menghambat maksudnya. Oke. Dan diskusi ini kamu lakukan jauh sebelum you say yes to his proposal? Yes. Hebat ya, anak-anak sekarang tuh jauh lebih melek gitu ya, kayaknya didiskusikan dulu sebelum say yes. Nanti begitu udah kawin, ini ya yang gue mau, lo maunya apa gitu ya? Iya. Match apa enggak? Good discussion. Ya, maksudnya kan bukan kita diskusi bukan pekerjaan doang, tapi banyak yang didiskusiin lah ya, gitu sebelum pernikahan gitu. Biar nanti pas nikah nggak kaget. Nah, kamu membaca arah pikiranku. Aduh. Walaupun sudah didiskusikan, adakah fakta dari pernikahan yang mengagetkan buat kamu? Setelah
Clara dan Palma baru merayakan anniversary mereka yang ketiga. Jadi 3 tahun usia pernikahan itu. Aku ngerasa ya pernikahan itu, jadi pas masa pacaran sama pernikahan itu kerasanya beda banget sih Kak. Gitu. Banyak yang bilang kalau udah pacaran lama pasti nikahnya nggak akan kaget lah, lama-lamain pacarannya biar nikahnya nggak kaget gitu. Nggak juga kok, aku bisa dibilang banyak banget hal-hal baru yang aku temuin pas nikah gitu. Mulai dari habit, mulai dari watak, sifat, kebiasaan gitu. Dan karena kan hidup ini berubah dan berkembang ya Kak ya. Jadi kan kita sebagai manusia juga pasti akan berubah dan berkembang. Jadi pasti adaptasi itu akan selalu ada gitu. Jadi penemuan-penemuan baru itu akan selalu ada gitu. That's why ya the life works kan. Kalau ceritanya aku nggak kaget, berarti dia nggak berkembang dan aku juga nggak berkembang dong. Good one. Iya kan, gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya memang yang bikin kaget itu membuat aku jadi belajar dan dia juga jadi belajar. Gimana kita beradaptasi terus, gimana kita berevolve mulu sebagai manusia, nggak stagnan. Oke. Hidup ini berubah dan berkembang. Oke, bicara mengenai perubahan, dari perjalanan 3 tahun, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan paling berkembang atau berubah dari suamimu? That you see or feel, he's evolving. Aku ngerasain perubahannya itu bukan cuma di dia doang, tapi di aku juga lagi. Maksudnya kayak aku juga ngerasa, balik lagi, it takes to tango. Pernikahan takes to tango. Jadi kalau dia berubah dan berkembang, aku pun juga dari segi karakter. Mungkin ada habit-habit dia jelek dulunya yang ternyata nggak cocok di aku. Atau aku, kayak contohnya kita punya kebiasaan nih sama-sama the power of kepepet. Jadi kayak semuanya tuh serba mepet gitu. Semakin gitu. mepet tuh dan semakin berduaan sama, ritmenya ternyata. begitu. Aku kira awalnya tuh dia doang. Jadi gini, kan kadang-kadang kita cuma bisa mengkoreksi orang lain, tidak bisa mengkoreksi diri sendiri. Ternyata pasangan aku adalah cerminan aku gitu. Ouch. Jadi pas aku bilang kayak kamu tuh jangan mepet-mepet dong. Terus dia akhirnya tiba-tiba juga kesel terus ngebalikin. Lah emang kamu juga gak suka mepet? Terus aku akhirnya sadar, iya ya. Kenapa aku nggak bisa ngeliat itu dalam diri aku gitu? Itu sebenarnya hal-hal yang seru dan asik dalam pernikahan Kak. Jadi kita ada orang yang ibarat apa ya, mengajarkan kita juga, meluruskan kita juga atas kesalahan-kesalahan kita juga. Biar aware nih, ini lo juga ada salah. Kalau kita hidup sendiri kan mungkin kita ngerasa oh ya udah, everything is fine kalau orang lain sekitar nggak ada yang ngoreksi. Tapi kalau pasangan kita kan adalah orang yang paling dekat yang bisa tahu kita luar dan dalam, jadi bisa gampang koreksi. Pasangan kita adalah cerminan diri kita. Ternyata lagi aku baru ini baru kayak, ya ternyata kita sama banget loh, kayak ada aja yang kesamaan-kesamaan yang kita perlu rubah bersama. Gitu. Tadi kamu bilang kalau pacarannya lama, emang kalian pacarannya berapa lama sih kamu sama Palma? Sebenarnya aku sebentar, aku tuh cuman sekitar 2 tahun. Kan ada orang yang sampai 6 tahun ya gitu. Dan ada beberapa orang yang bilang kayak kalau bisa pacaran lama dulu gitu. Tapi menurut aku kayaknya nggak pengaruh ya, kalau menurut aku ya gitu. Karena balik lagi ya itu di kehidupan pernikahan, pacaran beda dan manusia dan hidup tuh selalu berkembang. Oke. Berarti boleh dong dibilang bahwa Clara dan Palma termasuk pasangan yang menikah di usia muda? Aku waktu itu nikah di umur 27, 28 dan kalau menurut aku ya itu pas. Karena malahan aku waktu itu sempat mau nikah early di umur 24. Oh ya? Yes. Dan setelah aku pikir-pikir it's too early deh kayaknya. Gitu. Rencananya waktu itu rencananya kayak 24 tuh kayaknya udah umur yang pas deh, pas zaman-zaman kuliah mikirnya gitu. Itu ternyata idealisme dulu lah. Oke. Banyak bergulir juga omongan anak-anak muda sekarang yang bilang mereka sengaja menunda keputusan mereka untuk menikah. Apa komentarmu terhadap hal ini? Menunda untuk menikah? Ntar dulu deh kawin. Kayaknya aku untuk hidup mandiri aja, untuk bisa memperjuangkan kebahagiaanku aja,
susah banget nih, pressure kehidupan susah banget gitu. Itu kan keluarnya seperti itu alasannya. Terus akhirnya mereka bilang, belum siap deh gue untuk bisa bertanggung jawab terhadap 2 orang. Ya. Kalau mau ngomongin siap atau nggak siap, kayaknya semuanya nggak akan ada Nggak yang akan pernah siap siap, ya Kak ya. Maksudnya kayak aku dan Nika pun juga, ternyata kan banyak hal-hal yang aku nggak siap juga ya gitu. Tapi itu keputusan yang sangat personal ya, untuk menikah atau enggak. Karena itu akan impact ke sepanjang hidup kita kan. Pasangan kita, walaupun tadi aku bilang cerminan kita, tapi adalah orang yang akan merubah tujuan hidup kita juga. Kalau kita sampai salah memilih calon, mungkin hidup kita juga akan berubah. Gitu. Dan aku bersyukur dapat pasangan yang sangat membebaskan aku untuk bisa berproduktif dan berkarya di dunia aku sekarang. Kita sama-sama mensupport. Tapi kan nggak semua orang punya luxury itu gitu kan. Jadi menurut aku itu adalah pilihan pribadi sih untuk menentukan dia mau nikah atau enggak. Dan aku seneng banget sama orang yang dia fokusnya untuk bikin mandiri dulu diri sendiri. Karena memang sih Kak, yang aku rasain di pernikahan itu kita tuh memang harus sama-sama independen. Biar mencapai titik interdependensi gitu. Mungkin sebelum aku nikah aku harus aku harus independen, maksudnya harus mandiri. Tapi kalau ceritanya pasangan aku orangnya depending atau dependent, proses kemandirian kamu akan terganggu. Akan terganggu gitu. Jadi aku sangat mendukung sama orang yang oke, aku mau mandiri dulu, nanti akan ketemu orang yang mandiri. Jadi akhirnya sama-sama saling mensupport. Gitu. Kita adalah 2 kepribadian yang mandiri sama-sama yang kuat, saling kuat, yang memutuskan untuk menjalani hidup ini bersama gitu. Dan lebih matang jadinya. Gitu. Nah itu kayaknya arti bahwa beban hidup ini dibagi bersama. Iya nggak sih? Kak, aku setuju banget sama kamu. Karena aku ngerasa yang namanya pernikahan itu kita memang membagi beban, membagi tanggung jawab. Kita bekerja sama. Itu yang jadi ngerasa dunia tuh kayaknya lagi hancur-hancurnya jadi kerasa lebih ringan karena ada pasangan. Gitu. Tapi jangan salah pilih pasangan sih, itu aja gitu. Pengen tahu ini dong, faktor penentu yang membuat kamu memutuskan bahwa ini adalah pilihan yang tepat dari pasanganmu apa? Kayaknya balik lagi ke idealisme aku waktu itu, emang pengen nikah cepet ya, umur 24 tahun. Makanya pas aku ketemu pasangan yang aku ngerasa dia juga udah independen, terus secara vision kita sama. Dan yang paling penting aku agama sih, gitu, agamanya sama gitu. Itu yang membuat aku juga ngeliat kayaknya he's the one dengan karakter dia juga gitu. Aku suka aja kayak menemukan pasangan yang dia tuh bisa mengajari aku juga, gitu. Dia lebih pinter juga. Jadi akhirnya aku juga banyak belajar sama dia, gitu. Tapi dia nggak menggurui aku pinternya gitu loh. Dia bisa membimbing aku, tapi nggak mengekang aku. Gitu. Aku ngerasa itu yang ngebuat aku jadinya nyaman dan percaya untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Boleh dicatat buat Anda yang sedang mencoba memutuskan, haruskah Anda menerima pinangannya? Nanti di rewind ya di YouTube-nya Bazar. Apa tadi? Ya, itu poin-poin penting ya. Mengenai pernikahan terakhir. Tantangan terberat sebagai pasangan muda di usia pernikahan yang juga masih muda. Sejauh ini apa buat sekarang? Aku ngerasa emang 3 tahun tuh muda banget ya, kayak umur jagung banget ya. Tapi aku ngerasa 3 tahun pernikahan aku ini mengajarkan banyak hal banget. Pertama, pernikahan itu adalah buat orang yang gak pantang menyerah. Pertama. Kedua, pernikahan itu adalah buat orang yang mau dibentuk. Dan ketiga, pernikahan itu adalah orang yang mau naik level. Itu yang aku rasain sih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Bohong kalau aku bilang hidup pernikahan itu akan happy-happy aja atau mulus-mulus aja. Ini kita nemuin 2 orang dari latar belakang yang berbeda, edukasi yang berbeda, karakter yang berbeda, habit yang berbeda.
nggak mungkin kita nggak ada gesekan. Iya. Kalau ceritanya gesekan-gesekan itu membuat kamu untuk mudah menyerah, kamu nggak akan terbentuk. Makanya aku bilang orang yang mau dibentuk. Di saat kamu mau dibentuk dari permasalahan-permasalahan yang kalian ketemu dan kalian coba perbaiki berdua ya, balik lagi ini harus berdua ya. Kalian akan naik level menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Jadi kalian tahu caranya untuk berkomunikasi, tahu caranya untuk bekerja sama, tahu caranya untuk menyeimbangkan hal-hal yang harus kalian seimbangkan dari pekerjaan dan personal. Belajar banyak banget akhirnya di pernikahan itu. Jangan menikah kalau tidak ingin naik level. Kita lanjutkan makanan ini dulu. Jadi lapar ya? Sebelum kita lanjutkan dengan dessert. Kamu mau cobain ini ya nggak? Mau, tapi tadi pas aku mikir, ini kayaknya repot ya makannya, motongnya. Ini sake sangria untuk kamu. Oke, terima kasih. Nah, sementara saya akan menikmati margarita. Cheers to life. Yes. Kita juga punya dessert. Ini matcha base cheesecake. Yang ini paling gak tahan aku dengan yang begini-begini. Honey toast caramel pudding. Honey toast with caramel pudding. Biasanya kita cuma makan honey toast aja ya. Ini di atasnya pakai caramel pudding. Menarik ya. Oh iya loh, ada pudingnya ya ampun. Gemes ya. Yuk kita bongkar. Yuk. Tapi kayaknya aku akan mulai dengan matcha karena I love matcha banget. Aku suka banget matcha. Oke, dig in. Pas dikasih, Aku akan mulai dengan yang ini. Karena kalau di restoran Jepang pasti ini yang selalu aku tunggu dan aku nanti menu ini. Oke. Nah, mungkin segmen ini kita akan buka dengan ucapan selamat untuk kamu and team yang terlibat karena drama seri kamu Rekaman Terlarang sudah sampai di jumlah penonton yang cukup spektakuler, sudah ditonton sebanyak 10 juta kali. So big congratulations on that achievement. Thank you Kak. Gimana rasanya? Thank you so much. Pastinya seneng ya Kak ya, karena gimana nggak senang sih sebuah karya yang udah kita perjuangin, syuting sampai pagi, ya kan, sampai kurang-kurang tidur, capeknya ada, tapi ditonton dan dihargai oleh banyak orang. Itu menurut aku salah satu kesuksesan dari sebuah project ya. Kalau sebuah film, sebuah karya dinikmati banyak orang itu salah satu kunci kesuksesan. Okay. Ketika film ditonton oleh banyak orang itu adalah salah satu kunci kesuksesan, iya Mbak? Selain itu, kamu menilai bahwa karyamu sukses dari mungkin gak banyak penonton, tapi banyak orang yang mengapresiasi. Gitu. Jadi kayak nggak selalu dari jumlah penonton, tapi dari beberapa apresiasi yang mereka ucapin, yang lewat dari karakter yang aku mainin. Itu menurut aku udah seneng sih, gitu. Walaupun nggak masif yang memuji gitu ya. Why do you think Rekaman Terlarang ini such a crowd pleaser? Apakah orang banyak relate dengan untayan dramanya dari 6 seri ini? Atau mereka jatuh cinta dengan karakter kalian di film itu? Mungkin aku bisa bilang ceritanya itu mudah dipahami dan relate dengan orang gitu. Jadi itu kan ya salah satu pertimbangan sebuah project untuk membuat karya, pasti pengennya relate biar banyak penontonnya kan. Dan Rekaman Terlarang ini kan tentang drama romance sebenarnya, sesimpel itu. Tapi dibalut dengan politik. Dan pas banget momentumnya politik kita juga lagi hangat. Jadi kayaknya itu yang membuat orang jadi pengen tahu gitu. Serasa terjun ke dalam dunia politik aku. Serasa ini aku anaknya politikus. Roy Sungkono kali ya. Sungkono. Relate banget jadinya Kak. Dan momentumnya pas kayaknya. Film ini tuh sebetulnya mulai diproduksi kapan sih, Clara? Sebenarnya kita mulai syuting itu dari bulan Agustus sampai September, kurang lebih tahun ini, nggak lama. Tahun ini juga. Agustus sampai September sebulan berarti? Around sebulanan kurang lebih. Memang normal secepat itu proses produksinya?
Sebenarnya variatif Kak. Ada yang 20 hari. Kalau film ya, kalau film 20 hari, 30 hari, ada yang 15 hari. Tapi kalau series itu kurang lebih memang sekitar sebulanan. Karena 6. Sebenarnya bukan karena enamnya juga, cuman tergantung produksinya memang mau menggarapnya segitu dan memang bisa segitu. Oh, oke. Gitu. Oke. Tapi minimum sebulan. Minimum sebulan. Oke. Kembali mengenai rekaman terakhir. Dari karakter kamu yang kamu perankan. Rena sih? Ya, rekaman terlarang. Iya, rekaman terlarang. Tadi aku bilangnya apa ya? Rekaman terakhir. Kok dia diem? Aku juga pernah. Rekaman terlarang. Giliran karakternya benar, judul filmnya salah. Rekaman terlarang, karakternya Rena. Betul. Apa persamaan yang kamu dapatkan dari kehidupan kamu pribadi dengan sang karakter? Persamaan ya. Ini interesting question karena ini beda banget karakternya. Oh iya. Serius deh, ini beda banget karakternya. Mungkin terlihat karakternya pas tonton nggak berat ya. Tapi buat aku memainkan tuh lumayan cukup menantang dan berat. Karena karakter ini tuh background dia, gitu ya. Dia anak tunggal. Dan hidup dia tuh selalu dikekang sama orang tuanya, gitu. Jadi untuk dia mencapai titik kebebasan, untuk bisa mengekspresikan diri, itu adalah hal yang langka untuk karakter Rena ini. Beda sama aku yang dari kecil tuh udah disuruh, oke, lo ekspresif, lo bebas memilih apapun gitu. Jadi aku udah dituntut untuk mandiri dengan pilihan-pilihan yang aku ambil. Beda sama Rena yang tidak ada kesempatan untuk memilih, untuk menjadi mandiri. Gitu. Jadi pas aku memainkan karakter ini, aku tuh harus mengukung diri aku, meredam diri aku untuk menjadi wanita yang penurut gitu loh, wanita yang memang terambil kebebasannya itu gitu. And it's hard for me to do it. Ya, itu sulit buat kamu karena kamu dari kecil seperti yang diakui oleh Clara terbiasa justru mengepakkan sayap seluas-luasnya, sementara karakter ini kamu harus you need to shrink yourself gitu. And put it in a pigeonhole. Iya. Sangat kontras banget gitu dengan background kita. Tapi itu yang menarik sih Kak. Jadi aku suka dengerin cerita teman-teman aku yang memang dia itu anak tunggal gitu ya. Dia untuk menentukan pilihannya tuh sangat susah banget karena harus ditentukan sama mamahnya, papahnya gitu. Itu kan yang terjadi. Dan aku waktu itu belum relate. Masa iya sih, masa nggak bisa sih buat menentukan, at least lo traveling aja masa nggak bisa, masa nggak boleh. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk mencoba nih kejadian itu. Dan itulah yang aku akhirnya baru connect, begini rasanya menjadi anak tunggal. Jadi orang yang terbatasi. Menarik. Tiba-tiba kepikiran, kan tadi kamu bilang sebetulnya dari orang tua kamu yang dipaksa, yang didorong untuk yang bintangnya bersinar adalah kakakmu. Sekarang kakakmu terjun di dunia entertainment juga apa enggak? Apa udah? Kakak aku itu udah enggak? Dia melanjutkan dunia pendidikan, dia S3. Oh, in life honey ya. Kakak kamu yang duluan mentas, kamu yang suruh belajar mulu aja gitu ya. Sekarang kebalikan. Diharapkan orang tua mengambil jalur pendidikan, malah sekarang beda ya? Jadi kebalikan, iya. Adikmu? Adekku di tengah-tengah nih. Dia sampai D3. Tapi dia juga sekarang sudah bekerja. Tapi ngambilnya chef. Jadi kita beda-beda banget Kak. Oke, tapi kan kamu juga tadi baru Clara cerita, pandemi kita semua leyeh-leyeh rebahan di rumah aja, dia malah punya usaha kuliner yang terbit lahir gara-gara keisengan. Mendadak nggak tuh? Aku juga bingung, tiba-tiba itu muncul aja loh. Jadi sebenarnya kayaknya kemampuan untuk memasak dan appreciate food, so it's in your blood. Iya, kayaknya aku segitu sukanya sama makan, dan aku segitu kritisnya sama makanan, akhirnya aku penasaran untuk mencoba membuat makanan yang aku suka gitu ya. Dan akhirnya ternyata dinikmati oleh banyak orang. Gitu yang tadi iseng-iseng crafting for myself gitu, tiba-tiba orang pengen nyoba dan mereka menuntut untuk oke Clara jualan in limited stock. Dan itu terjadi gitu aja pas pandemi gitu.
kayaknya kamu termasuk perempuan. Would you consider yourself sebagai perempuan yang aktif gitu? Kayaknya energi kamu tuh banyak sekali. Karena ya kalau tadi ya Janice ya kita mendengar ekstrakurikuler kehidupannya dia tuh banyak banget kan. Udah gitu nari, modeling, acting, masak, foodie. Dia suka olahraga. Satu lagi yang lupa kita bahas di film rekaman terlarang ini nyanyi loh dia. Ya kan? Sebenarnya adegannya nyanyi, tapi akhirnya aku mengeluarkan my first single untuk series aku. Tuh, adegannya nyanyi, tapi akhirnya dia mengeluarkan singlenya dia yang menghadirkan dia ke belantika musik Indonesia. See? Ya, lagi-lagi another experience of life ya. Gimana rasanya? Udah ada tuh di platform digital, sudah bisa kita dengarkan. Karena waktu aku syuting sama kamu di Trans, kamu udah kan? tahu ya. Jadi waktu itu kan harusnya kan bentar lagi tayang gitu ya, bentar lagi launching. Ada hambatan dikit, tapi bentar lagi akan launching di beberapa hari ini. Gitu. Dalam beberapa hari. Hopefully ketika kita sudah hadir di YouTube, Anda sudah bisa search Clara Bernada. Judulnya adalah Memory. Aku agak gak nyangka ntar aku bisa di search di Spotify nama aku. Terus di beberapa platform musik lainnya. Oke. Ya. Seperti apa sensasi rasanya? Kayak acting pertama kali Kak. Bener-bener kayak gimana ya nanti nyanyi, gimana ya nanti kalau suara aku didengarin sama semua orang. Gimana sih rasanya gitu diapresiasi orang bukan dari sisi acting nih sekarang, tapi dari segi musik. Ada excitednya, deg-degannya. Ini deg-degan nih kamu ditanya, tapi deg-degan pasti bilangin kayak gitu. Kelihatan ekspresi mukanya beda dari jadi waktu deg-degan ngomongin gitu, kayak aku nggak tahu banget aku akan tiba-tiba mencoba hal ini sih sebenarnya gitu. Balik lagi ke kesempatan yang aku ambil dan nggak mau aku sia-siain dan aku jalanin dengan maksimal aja. Satu yang aku petik dari obrolan bersama Clara adalah kalau kesempatan hadir, diambil, lakukan sepenuh hati, karena itu yang akan membawa pengalaman baru dalam hidup ya. Dalam sebagaimana hidup. kamu selalu memeluk setiap kali pengalaman baru datang. Iya, and aku selalu remind myself untuk do it, bukan untuk orang ya, tapi untuk Tuhan deh. Karena kayak hasilnya lebih, kita akan push our limit. Karena kalau kita ngasih cuma buat menyenangkan atau validasi orang, itu pasti akan ada kecewanya. Tapi kalau nanti ada kritikan yang membangun, itu nggak akan membuat aku kecewa. Itu malah membangun aku, gitu. Karena tujuan aku untuk a higher purpose, bukan buat orang doang. Lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Manis sekali tutupannya. Upcoming project yang bisa dibagi ke penonton Brunch with Dave? Sebenarnya salah satunya kan tadi kan ya mau rilis my first single. Masih promo-promoin si series aku yang lagi berjalan, yang tadi rekaman terlarang. Dan ada 2 project film, satu udah baru tayang di platform. Oh ya? Ya, tapi itu festival sih Kak. Jadi nggak banyak orang yang aware atau mungkin ngeh akan project itu gitu. Itu tayangnya di Klik Film sebenarnya. Sempet di launching di Jakarta Week Cinema karena emang film festival. Dan itu judulnya namanya Dewi, dan di situ aku memerankan karakter Bisutuli. Oh wow. Jadi purely actingnya hanya berdasarkan bahasa tubuh Bahasa dan facial tubuh, expression. Iya, facial expression dan isyarat. Gitu. Belajar bahasa isyarat khusus untuk film itu dong? Betul kan? Harus. Dan aku belajar sama temen tulinya. Aku belajar sama mereka langsung. Balance banget berarti pengalaman karir kamu di dunia acting tahun ini. Komersil, kamu memerankan film komersil, sukses. Terus juga ada di Buntut tahun 2024 ini ada film festival. Ya kan, balance banget loh itu komersil sama festival. Untung kita tangkap loh.
Kalau enggak, tahun depan udah mulai rese kali jadwal lo. Papa Didi nanti kita jewer kalau rese ya jadwalnya Clara Bernadette. So, congratulations. Terima kasih, Probably Kak. adalah Terima ekspresi kasih. yang tepat bagi kita Iya. untuk menutup perjumpaan kita di 2024 dengan Clara Bernadette. Karena tahun 2024 kamu membuktikan tahun yang produktif buat kamu. Banyak amin. wishlist yang kamu sudah cross it out Ya. dari Ya. daftar keinginan hidup. Amin, iya. Yes. Thank you Thank for you so sharing much. more than just stories with us. Eh, Salam Thank buat you ya, suami Kak ya. ya. Pasti disalamin. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk kebersamaan selama 1 jam ini. Dan tentunya untuk Kisah Cafe, Cafe Kisah deh, aku kebalik. Cafe Kisah. Terima kasih untuk supportnya. Ditunggu kehadiran kami berikutnya tanpa kamera sehingga kita bisa makan lebih rakus. Bye everyone! Yes, bye!